Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman SMP Islam Ibnu Hajar? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang apa kalian sekarang? Kali ini Ibu tidak akan mengajar matematika ya, tapi mengajarkan cara membuat masker dari bahan bekas. Simak baik-baik ya. Bahan-bahannya adalah yang pertama kain bekas, diutamakan yang terbuat dari kaos ya supaya bisa melar. Kali ini Ibu memakai kerudung bekas yang sudah sobek dan kekecilan. Kemudian penggaris, gunting, pulpen, kertas, benang jahit, dan jarum. Pertama-tama kita akan membuat polanya dari kertas ya. Ambil penggaris, kemudian ukur sepanjang 12 cm dan lebarnya adalah 16 cm. Kita buat pola melengkung menyerupai muka seseorang yang memakai kerudung. Pertama kita buat garis tegak yang ukurannya 12 cm. Kemudian ambil titik tengahnya di 6 cm. Setelah itu buat garis tegak lurus melalui titik tengah yang panjangnya 16 cm. Nah, setelah itu dari titik 0 ambil titik yang di 1 cm. Kemudian ke 6 cm. Pola yang akan kita buat menyerupai kerudung akhwat ya, muka akhwat. Jadi atas dan bagian bawah itu harus simetris, makanya kita tidak perlu membuat gambar yang di bawah, kita hanya perlu membuat setengahnya saja. Nah, kita buat garis lengkung yang kira-kira menyerupai muka akhwat kalau memakai kerudung ya. Nah, dari angka 1 sampai angka 6 kita ambil titik tengahnya, ada di sini. Kemudian ke kiri, dari titik tengah itu ke kiri kira-kira sepanjang 2,2 cm atau 22 mm. Nah, titiknya ada di sini. Dari sini kita buat lengkungan yang menyerupai mukanya. Kalau sudah seperti ini, kita tekuk saja. Ini yang dari garis tengah tadi. Kita tekuk. Karena harus simetris kan, berarti belakang sama depan harus sama. Nah, tinggal kita gunting. Nah, setelah digunting jadinya seperti ini. Baru pola ini nanti akan kita tempelkan ke kain yang akan kita pakai untuk membuat masker. Nah, sekarang kita tempelkan pola itu pada kain yang akan kita buat masker. Yang pertama kainnya ditekuk ya. Nah, tekuk seperti ini. Bagian yang ditekuk tadi ditempel pada sisi yang lurus seperti ini. Kemudian ditebalkan bagian pinggirnya supaya nanti kita mudah mengguntingnya dengan pulpen. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunting, tapi ingat mengguntingnya tidak pas garis. Kita lebihkan setengah senti di sepanjang sisinya ini untuk jahitan. Jadinya seperti ini. Kita akan membuat masker 2 lapis. Jadi kita gunting lagi dengan cara yang sama. 2 pola yang sudah digunting tadi kita tempelkan. Kemudian nanti kita jahit dengan teknik menjahit yang paling sederhana, yaitu teknik jeluju. Masker yang akan kita buat ini 2 lapis ya. Tetapi seandainya nanti 2 lapis ini tidak efektif, kita masih punya tempat untuk menaruh tisu. Makanya kita sisakan dari titik tengah itu ke kiri 5 cm dan ke kanan 5 cm. Nanti tidak akan kita tutup jahitannya, tapi dibuka supaya bisa taruh tisu di dalamnya. Nah, ini Bu sudah sampai pada bagian yang tidak ingin kita tutup jahitannya. Jadi ditekuk, kemudian dijelujur lagi ya. Sepanjang 10 cm. Jadinya seperti ini. Kemudian kita balik ya supaya bagian yang dijahit tadi tidak kelihatan dari luar. Terakhir kita jahit bagian berlubang yang nanti untuk disangkutkan ke telinga.
Teret, sudah jadi seperti ini maskernya. Nah, kalau dipakai seperti ini, masker yang baik adalah masker yang mampu menutup hidung, mulut, dan dagu. Kemudian kita akan melakukan percobaan sederhana untuk menguji seberapa efektif masker ini mampu menyaring partikel-partikel yang sangat kecil. Coba ya. Ternyata masker yang ibu buat ini cukup efektif untuk menyaring partikel sekecil hembusan nafas kita. Dari beberapa pengujian yang sudah kita lakukan tadi, kita jadi tahu ya kira-kira masker seperti apa yang efektif dipakai untuk menangkal partikel sekecil virus ketika kita keluar rumah. Nah teman-teman, kalau nanti kalian sudah kembali ke sekolah, ketika terserang flu, batuk, gunakan masker yang paling efektif supaya tidak menularkan ke teman-teman kalian ya. Masker medis mungkin lebih efektif, tapi untuk saat ini masker medis biarkan tenaga medis saja yang menggunakannya. Kalian cukup menggunakan masker kain, tapi cari bahan-bahan yang lebih efektif. Seperti tadi masker 1 lapis ternyata tidak efektif. Nah, gunakan masker kain yang tebal atau kain 2 lapis atau 3 lapis. Sekian video dari Bu Nurul, semoga ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.